Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Bahagia Ramdhani dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan NIM 2104502. Kali ini saya akan membacakan dongeng Gadis Penjual Korek Api. Di malam Natal, orang-orang berjalan dengan wajah yang gembira memenuhi jalanan kota. Di jalan itu, seorang gadis kecil mengenakan pakaian compang-camping menjual korek api. Mau beli korek api? Ibu, belilah korek api ini. Maaf nak, aku tidak butuh korek api, sebab di rumah ada banyak. Tidak ada seorang pun yang membeli korek api dari gadis itu. Tetapi kalau ia pulang tanpa membawa uang hasil penjualan korek api, ia akan dipukuli oleh ayahnya. Ketika ia akan menyeberangi jalan, tiba-tiba sebuah kereta kuda berlari dengan kencangnya. Ya, awas! Gadis itu melompat karena terkejut. Sepatu yang ia kenakan terlepas dan terlempar entah kemana. Sedangkan sepatu sebelahnya jatuh di seberang jalan. Ketika gadis itu bermaksud untuk pergi untuk memungut sepatunya, seorang anak laki-laki memungut sepatu itu lalu melarikan diri. Wah, aku menemukan barang yang bagus. Akhirnya, gadis itu bertelanjang kaki. Di sekitarnya, korek api jatuh berserakan. Sudah tidak bisa dijual lagi. Pikirnya, kalau pulang ke rumah begini saja, ia tidak akan membayangkan bagaimana hukuman yang akan diterima padanya oleh ayahnya. Apa boleh buat, gadis itu membawa korek api yang tersisa, lalu berjalan dengan sangat lelahnya. Terlihatlah sinar yang terang dari jendela sebuah rumah. Gadis itu mengintip ke dalamnya. Ketika gadis itu mendekatinya, terdengar suara tawa dan gembira dari dalam rumah. Di rumah itu dihangatkan oleh perapian, dan penghuninya terlihat sedang menikmati hidangan Natal yang lezat. Gadis itu meneteskan air mata. Ketika ibu masih hidup, di rumahku juga merayakan Natal seperti ini. Dari jendela terlihat pohon Natal berkelip-kelip dan anak-anak yang gembira menerima banyak hadiah. Akhirnya, cahaya di sekitar jendela hilang, malam semakin larut, dan sekeliling menjadi sunyi. Salju yang dingin terus turun. Sambil menggigil kedinginan, gadis itu duduk tertimpa cuahan salju. Perut terasa lapar dan sudah tidak kuat untuk bergerak lagi. Gadis yang kedinginan itu menghembuskan nafasnya ke tangan, tapi sedikit pun ia tidak merasakan kehangatan. Kalau aku menyalakan korek api ini, mungkin akan sedikit terasa hangat, pikir gadis itu. Kemudian gadis itu menyalakan sebatang korek api dengan menggoreskannya di dinding. Lalu dari dalam nyala api muncul sebuah penghangat. Oh, hangatnya. Gadis itu mengangkat tangannya ke arah tungku pemanas. Pada saat api itu padam, tungku pemanas pun hilang. Gadis itu kembali menyalakan korek api. Kali ini dari dalam nyala api muncul beraneka ragam hidangan. Di depan matanya berdiri sebuah meja yang penuh dengan makanan hangat. Wah, kelihatannya enak. Kemudian seekor angsa panggang menghampirinya. Tapi ketika ia berusaha menjangkaunya, apinya padam dan hidangan itu pun menghilang. Gadis itu mengambil korek apinya lagi, lalu menyalakannya. Tiba-tiba gadis itu melihat pohon Natal yang besar. Wah, lebih indah daripada pohon Natal yang terlihat bersinar dari jendela tadi. Pada pohon Natal itu terdapat banyak lilin yang bersinar. Wah,
Indah sekali. Gadis itu tanpa sadar menjulurkan tangannya. Lalu korek api bergoyang tertiup angin. Tapi cahaya lilin itu naik ke langit dan semakin redup. Lalu berubah menjadi bintang yang sangat banyak. Salah satu bintang jatuh. Malam ini sepertinya akan ada orang yang meninggal. Pergi ke tempat Tuhan. Ucap neneknya pada waktu hidup. Sambil menatap ke arah langit, dari situ teringat kepada neneknya yang baik hati. Kemudian gadis itu menyalakan sebatang lilin lagi. Lalu di dalamnya cahaya api muncul. Muncullah wujud nenek yang dirindukannya. Sambil tersenyum, nenek menjulurkan tangannya ke arah gadis itu. Nenek! Serasa mimpi gadis itu melompat ke dalam pelukan nenek. Oh nenek, sudah lama aku ingin bertemu. Gadis itu lalu menceritakan apa saja peristiwa yang dialaminya sampai saat ini. Di dalam pelukan nenek yang disayanginya, ia berkata, kenapa nenek pergi meninggalkanku seorang diri? Nenek, kumohon, jangan pergi lagi. Bawalah aku ke tempat nenek, ucap gadis itu. Lalu korek api yang dibakarnya pun padam. Lalu bayangan neneknya hilang. Kalau apinya mati, nenek pun akan pergi juga. Seperti tungku pemanas dan makanan tadi, pikir gadis itu. Gadis itu segera mengumpulkan korek api yang tersisa, lalu menggosokkan semuanya. Tumpukan korek api itu terbakar, menyinari sekitarnya seperti siang hari. Lalu ia kembali melihat bayangan nenek yang disayanginya. Ia lantas memeluk nenek itu dengan erat. Dengan diselimuti cahaya, nenek dan gadis itu pergi naik ke langit dengan perlahan. Gadis itu bertanya, Nenek, kita mau kemana? Lalu nenek menjawab, ke tempat Tuhan berada. Keduanya semakin lama semakin tinggi ke arah langit. Nenek berkata dengan lembut kepada gadis itu, kalau sampai di surga, ibumu yang menunggu dan menyiapkan makanan yang enak untuk kita. Gadis itu tertawa senang. Pagi harinya, orang-orang yang lewat di jalan menemukan gadis penjual korek api tertungkup di dalam salju. Gawat, gadis kecil ini jatuh pingsan di tempat seperti ini. Cepat panggil dokter, ujar warga. Orang-orang yang berkumpul di sekitarnya semua menyesalkan kematian gadis itu. Ibu yang menolak membeli korek api pada malam kemarin menangis dengan keras dan berkata, kasihan kamu nak, kalau tidak ada tempat untuk pulang, sebaiknya kemasukkan ke dalam rumah. Orang-orang kota lalu mengadakan upacara pemakaman dan berdoa kepada Tuhan agar mereka berbuat ramah meskipun pada orang miskin. Untuk dongeng yang kedua, dongeng Itik Buruk Rupa. Pada suatu musim panas yang indah di pedesaan, seorang ibu itik sedang menunggu telur-telurnya menetas. Induk itik itu mengerami telur-telurnya. Telur-telur itu menetas dan anak-anak itik itu keluar satu persatu. Tapi seekor anak itik berada dengan anak itik lainnya. Rupanya buruk sekali. Saudara-saudaranya tidak menyukai anak itik itu. Mereka sering menertawai dan menggigitnya. Anak itik buruk rupa itu pun menjauh. Ketika anak itik yang buruk rupa itu bangun keesokan harinya, ternyata beberapa ekor itik liar sedang mengerumuninya. Itik-itik itu memperingatkan, kamu sangat jelek, jangan mendekati kami. Anak itik buruk rupa itu pun pergi bertemu seorang anjing besar. Anjing itu menatap itik buruk rupa, sehingga membuatnya sangat ketakutan. Ia pikir anjing besar itu akan memakannya. Tapi anjing besar itu menggelengkan kepala dan pergi. Anak itik buruk rupa berkata, aku jelek sekali. Sampai-sampai anjing besar itu tidak ingin memakanku. Hari sudah gelap.
anak titik buruk rupa itu pun tiba di sebuah rumah. Ia kelelahan, tertidur di depan pintu rumah itu. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, seorang perempuan itu membukakan pintu. Ia menemukan anak titik itu, lalu menyuruhnya masuk. Di dalam rumah itu terdapat seekor ayam dan seekor kucing. Namun mereka juga tidak menyukai anak titik buruk rupa itu. Maka anak titik buruk rupa itu pun pergi. Musim gugur tiba. Suatu hari, anak titik buruk rupa tiba di sebuah sungai. Ia melihat beberapa ekor burung putih besar yang sedang menyeberangi sungai. Burung-burung itu adalah angsa. Mereka sangat cantik. Anak titik buruk rupa itu pun merasa sangat iri pada mereka. Musim dingin tiba. Cuaca semakin bertambah dingin. Sungai membeku. Terjadi sesuatu. Anak titik buruk rupa itu terjebak di es sungai. Lalu seorang petani menemukan anak titik buruk rupa itu. Dipecahkanlah es yang menjebak anak titik itu dan membawa pulang anak titik itu. Anak-anak petani ingin bermain dengan anak titik buruk rupa, tapi anak titik buruk rupa berpikir mereka akan melukainya lagi. Maka anak titik buruk rupa itu pun terbang pergi. Musim semi tiba. Anak titik buruk rupa itu pun mendatangi sungai. Ia melihat para angsa yang cantik sedang berenang di sungai. Ia mendatangi mereka dan berkata, "Bunuhlah aku tidak ingin hidup. Aku terlalu jelek, aku sama sekali tidak bahagia." Para angsa itu berkata padanya, "Kamu tidak jelek, kamu adalah seekor angsa yang cantik." "Tidak, kalian menipu aku," jerit anak titik buruk rupa itu. "Lihatlah ke dalam air, kamu cantik sekali, sampai-sampai kami tidak bisa menyaingi kamu," kata para angsa itu. Anak titik buruk rupa itu pun melihat ke dalam air. Ternyata ia berubah menjadi seekor angsa yang cantik. Hingga akhirnya pada suatu hari ia mendengar suara anak-anak kecil yang di tepi sungai berkata, "Lihatlah anak angsa muda itu, dia yang terbagus dari semuanya." Ia pun merasa senang dan bahagia sejak saat itu.